Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala al-islami wa sunnah wal afiyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan babun fil ahkamil lati tata'allaqu bil masbuq. Hukum-hukum seputar masbuq. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan masbuq. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, qala musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih. Fa idza adraka al-imama raki'an fa innahu yakbiru takbiratal ihrami qa'iman. Thumma yarka'u ma'ahu bi takbiratin tsaniyah. Hadha huwa al-afdal. Wa in iktasara ala takbiratil ihrami ajzi'athu an takbiratir ruku'i fa takbiratul ihrami la budda minal ityani biha wa huwa qa'im. Wa amma takbiratul ruku'i faman afdalu ityanu biha ba'daha. Nah, masbuq ya sebagaimana telah kita bahas pekan lalu, dia adalah orang-orang yang terlambat datang ke masjid, terlambat mengikuti imam dari awal takbiratul ihram. Kita juga jelaskan kemarin minimal seorang mendapatkan rakaat. Ya, batasan akhirnya adalah ruku'. Man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku', maka ia telah mendapatkan satu rakaat. Nah, jadi ketika seorang mendapati imam dalam keadaan ruku', apa yang dia lakukan? Ia melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu. Dia buka dulu salat. Ya, jadi jangan langsung Allahu Akbar langsung ruku', tapi dia buka dengan takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Karena ada kesalahan orang ketika melaksanakan salat dia takbir Allahu Akbar langsung ruku'. Ya, dia belum buka salatnya dengan takbiratul ihram. Nah, setelah itu baru dia ruku' bersama imam. Nah, ketika dia hendak ruku', dia takbir kembali. Jadi takbir yang pertama tadi takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian takbir untuk yang kedua kali, ini takbir di mana dia mengikuti imam, bersamai imam tatkala imam ruku'. Dan ini cara yang terbaik. Dia buka dengan takbiratul ihram, kemudian dia takbir untuk yang kedua, jadi takbir intiqal, mengikuti imam ruku'. Namun sebagian mengatakan kalau dia hanya takbiratul ihram saja Allahu Akbar langsung dia ruku', maka ini juga sah. Intinya dia buka dengan takbiratul ihram. Walaupun dia tidak tidak mengikutinya dengan takbir ruku'. Allahu Akbar takbiratul ihram langsung dia ruku'. Nah, lalu kapan dikatakan takbiratul ihram itu sah? Ketika saat dia berdiri. Allahu Akbar kemudian dia ruku'. Ini sudah dianggap sah. Namun yang terbaik dia takbiratul ihram kemudian dia takbir intiqal. Nah, kemudian adapun takbir ruku' yang terbaik dia lakukan setelah takbiratul ihram, setelah berdiri tegak dan ketika akan melakukan ruku'. Tentu dia enggak sempat lagi membaca surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis di atas, maka
ya rukunya, maka dia telah mendapatkan rakaat karena dia mendapatkan ruku. Nah, begitu juga imam kalau apa? Nah, wa idza wajada al-masbuqul imama ala ayyi halin min as-salati dakhala ma'ahu li hadithi Abi Hurairah wa ghairihi idza jitum ila as-salat wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'uddu syai'a. Nah, kemudian makmum untuk mengikuti imam dalam kondisi apapun. Ketika dia masbuk, dia harus mengikuti imam dalam kondisi apapun. Apakah imam ruku atau imam sujud atau imam sedang dalam duduk antara dua sujud atau tasyahud awal, ya, atau yang lainnya, maka dia mengikuti imam dalam kondisi apapun. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an." Jika kalian mendatangi salat berjamaah sementara kami sedang sujud, maka sujudlah bersama kami. Ya, namun rakaat tersebut jangan dihitung. Ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Jadi dia sujud bersama imam namun enggak dihitung. Karena batasannya tadi apa? Ruku. Ya. Wa idza wajada al-masbuqul imama ala ayyi halin min as-shalah. Penulis mengatakan apabila seorang masbuk mendapati imam, ya, bagaimanapun keadaannya, dakhala ma'hu li hadis Abi Hurairah wa ghairihi, maka dia mengikuti apa yang dilakukan imam berdasarkan hadis Abu Hurairah dan lainnya. Fa idza sallama al-imamu taslimatan tsaniyah qama al-masbuqu liyati bima fatahu min as-salati wa la taqumu qabla taslimati tsaniyah. Nah, kemudian ya ini berkaitan dengan menyempurnakannya. Nah, ketika imam telah melakukan salam kedua, ya salam, berselisih para ulama apakah salam kedua-duanya rukun atau hanya salam pertama saja rukun. Disebutkan fa idza salama al-imamu taslimatan tsaniyah, apabila imam telah melakukan salam untuk yang kedua, jadi salam ke kanan pertama, salam ke kiri ini yang kedua, qamal masbuqu li ya'tiya bima fatahu min as-shalah, maka makmum berdiri, ya. Yang masbuk ini berdiri ya untuk menyempurnakan yang tertinggal. Wala yaqumu qabla taslimati tsaniyah. Ya. Jadi ya, dia tidak bangkit sebelum salam yang kedua. Jadi salam kedua selesai baru dia bangkit. Nah, wa ma adraka al-masbuqu ma'a imamihi fa huwa awwalu salatihi 'ala al-qawli sahihi wa ma ya'ti bihi ba'da salami imami huwa akhiruha. Liqaulihi alaihi salatu wassalam wa ma fatakum fa atimmu. Wa huwa masbuk. Ya, kemudian di antara pendapat yang benar kata beliau, saat masbuk yang mendapatkan gerakan imam, maka itulah awal sholatnya secara berjamaah. Ya, dan yang ia lakukan sesudah imam salam adalah akhir kebersamaannya, ya kebersamaan jamaah. Jadi mana yang dia dapat itulah awal dari sholatnya. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, wa ma fatakum fa atimmu, dan sempurnakanlah bagian yang kalian lewatkan. Jadi awal sholatnya secara berjamaah, apa yang dia dapat bersama imam. Kemudian yang tertinggal maka disempurnakan. Ya, wa ma fatakum fa atimmu. Apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Nah, wa huwa riwayatul jumhur li hadithi wa itmamu syai'in la yatiya illa ba'da taqaddumi awwalihi wa riwayatu wa ma fatakum faqdu la tukhalafu riwayah fa atimmu li'anna al-qada'a yuradu bihi al-fi'lu liqaulihi ta'ala fa idza qudiyatis shalah wa qaulihi ta'ala fa idza qadaytum manasikakum fayuhmalu qawluhu faqdu ala ada'il firaqi wallahu a'lam. nah, kemudian
Ya, inilah riwayat jumhur ulama, mayoritas ulama, di mana menyempurnakan sesuatu tidak akan mungkin terjadi kecuali setelah bagian awalnya mendahuluinya. Ya, sementara dalam riwayat hadis disebutkan wa fatakum faqdu, dan qadalah bagian yang kalian lewatkan. Maka ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan fa'atimu. Ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan fa'atimu, maka sempurnakanlah. Dalam riwayat lain dikatakan faqdu, maka qadalah. Karena yang dimaksud dengan mengqada di sini adalah melakukannya, ya. Sebagaimana Allah Taala berfirman, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah diqadot, artinya telah diselesaikan. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam ayat lain disebutkan fa idza qadaitum manasikakum. Dan apabila kalian telah menyelesaikan atau mengqada manasik kalian. Maka qada di sini dalam hadis ini maknanya adalah laksanakan, selesaikanlah apa yang masih kurang. Kalau dia hanya dapatkan 2 rakaat bersama imam, maka sempurnakan yang tersisa, apakah 1 rakaat atau 2 rakaat. Ya, kalau salat maghrib berarti 1 rakaat. Adapun salat isya dia sempurnakan dengan menambah 2 rakaat. Jadi apa yang dia dapatkan bersama imam, ya itulah rakaatnya. Ya. Kalau baru dapat 1 berarti sempurnakan 3. Dan tidaklah berdiri kecuali setelah imam salam yang kedua. Dan ini tentunya lebih hati-hati karena sebagian ulama mengatakan rukunnya itu hanya salam pertama. Sebagian mengatakan tidak. Ini mencakup 2 salam, salam pertama dan salam kedua. Kapan seorang dikatakan mengakhiri sholat? Setelah salam yang kedua. Ya, walaupun bersisi mereka, salam pertama rukun, salam kedua sunnah. Namun sebagian mengatakan kedua-duanya rukun. Ya, baik salam ke kanan maupun salam ke kiri. Tentu untuk kehati-hatian maka kita selesaikan, kita bersamai imam sampai salam kedua, kemudian kita berdiri. Nah, Allahu a'lam. Wa idza kanat as-salatu jahriyah wajibu 'ala al-ma'mum an yastami'a li qira'atil imami wa la yajuzu lahu an yaqra'a wa imamuhu yaqra' la suratal Fatihah wa la ghayraha liqoulihi ta'ala wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, wa idza kanat as-salatu jahriyah, ya apabila salat yang dilakukan adalah salat jahriyah, subuh, maghrib dan isya, wajib 'alal ma'mumi an yastami'a li qira'atil imam, maka wajib bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Ya, maka wajib bagi kita mendengarkan bacaan imam. Ya, apakah imam membaca surah Al-Fatihah? Ya, wala yajuz lahu an yaqra'a wa imamu yaqra'. Dia enggak boleh membaca sedangkan imam sedang membaca. La surat Al-Fatihah wala ghairaha. Ya, apakah imam sedang membaca surah Al-Fatihah atau membaca surah lainnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah bacaan tersebut dengan baik dan perhatikanlah, wa ansitu la'allakum turhamun, dan perhatikanlah dengan tenang, ya agar kamu mendapatkan rahmat. Imam membaca Al-Fatihah dan membaca surah yang lain, maka wajib bagi kita untuk mendengarkannya. Nah, Qala Imam Ahmad rahimahullah ajma'u ala anna hadzal ayata fi sholati. Nah, berkata Imam Ahmad bahwasanya sepakat para ulama yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah ya ketika melaksanakan sholat. Jadi ketika imam membaca ayat-ayat Quran, maka wajib bagi kita untuk mendengarkannya. Nah, Kalau annal qira'ata tajibu 'alal ma'mum lamma umira bi tarkiha li sunnatil istima'i. Nah, kemudian kalau sekiranya bacaan ini wajib bagi makmum, tentu ia tidak diperintahkan untuk meninggalkan bacaan tersebut hanya karena ia disunahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Maksudnya apa? Mendengarkan di sini hukumnya wajib. Ya.
dan bacaan tersebut tidak wajib bagi makmum. Ya, kenapa? Karena tentu tidak akan diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Kalau seandainya makmum pun wajib untuk membacanya ketika sholat jahriyah. Ini pendapat beliau. ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة. Kemudian beliau juga mengatakan kalau seandainya makmum pun sibuk diperintahkan untuk membaca, maka sama-sama sibuk, lalu nggak ada faedah imam membaca dengan keras. Apa faedahnya kalau makmum pun sibuk membaca surah Al-Quran, imam membaca, dia juga membaca. Lalu apa faedahnya imam membaca secara jahar? ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها. فقد قال تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما وقد دعا موسى فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا الآية. وأمن هارون على دعائه فننزل تأمينه منزلة من دعا. فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما فدل على أن من آمن على دعاء فكأنما قال له. Kemudian mereka penulis juga mengatakan bahwa ucapan amin, ya amin ketika imam mengatakan waladdallin, amin, ya amin yang diucapkan oleh makmum, ya karena imam telah membaca surah Al-Fatihah, ini disejajarkan nilainya. Ya disejajarkan nilainya dengan membaca Al-Fatihah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya ketika Allah berfirman kepadanya dan kepada Harun alaihissalam, qad ujibatid da'watukuma, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Ya sementara Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan-perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan mereka. Harun mengamini doa tersebut. Ya, pengaminan yang ia lakukan, ya, disejajarkan nilainya dengan doa itu sendiri. Jadi Musa berdoa, ya, Musa berdoa, kemudian Harun mengaminkan. Maka Allah Ta'ala mengatakan qad ujibatid da'watukuma, doa kalian berdua telah diperkenankan. Artinya apa? Musa yang berdoa, dia yang mengaminkan. Ya, maka beliau berdalil bahwasanya imam yang membaca Al-Fatihah kemudian makmum mengaminkan, maka nilainya sama. Oleh karena itu, ya beliau berpendapat bahwasanya makmum fokus mendengar apa yang dibaca imam. أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال وبهذا تجتمع الأدلة أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية والله أعلم. Adapun salat sirriyah zuhur dan asar, maka karena dia tidak mendengarkan bacaan imam, dalam keadaan seperti ini makmum membaca Al-Fatihah. Dia membaca surah Al-Fatihah dengan sendirinya. Kemudian membaca surah-surah yang dihafal. Maka dengan seperti ini dapat dikompilkan semua dalil, kata beliau, yang mengindikasikan bahwasanya membaca surah Al-Fatihah bagi makmum dalam salat sirriyah saja. Ya, tidak dalam salat jahriyah. Ini pendapat beliau. Jadi bagi makmum yang salat jahriyah, karena imam membacanya, maka fokus mereka hanya mendengar. Karena itu yang diwajibkan bagi mereka. Adapun sebagian ulama mengatakan makmum tetap saja wajib membaca surah Al-Fatihah. Setelah imam mengatakan waladdallin, makmum jawab amin, kemudian mereka bersegera membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana keumuman hadis, la salata liman lam taqra bi Fatihatil Kitab. Namun ini menjadi persisian para ulama. Ya, bagi mereka yang ingin membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah, maka ini pendapat.
Adapun bagi mereka yang mencukupkan bacaan imam dengan menjawab dengan dengan menjawab dengan kalimat amin setelah imam membaca surah Al-Fatihah, maka ya di antara pendapat bahwasanya amin mereka itu sama dengan bacaan surah Al-Fatihah sebagaimana dalil yang diterangkan tadi. Ketika Musa berdoa, Harun mengaminkan, maka Allah katakan ya bahwasanya telah diperkenankan doa kalian berdua. Ini menunjukkan yang berdoa dan yang mengaminkan sudah tergolong tergolong sama-sama berdoa. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya yang mengamini doa dan yang berdoa sama mendapatkan keutamaan tersebut. Namun ini menjadi persisian para ulama. Ya, sebagian mengatakan tetap baca surah Al-Fatihah dengan mubasyarah, dengan segera setelah imam membaca surah Al-Fatihah sebelum membaca surah yang lain. Ya, dengan segera. Wallahu a'lam. Nah, wa min ahkami salatil jama'atil muhimmati wujubun iqtida'il ma'mum bil imami bil muttaba'atil tammatillah wa tahrimu musabaqatuhu li anna al-ma'muma muttabi'u li imamihi muqtadin bi. Kemudian larangan mendahului imam. Bagaimana gerakan yang terbaik? Gerakan itu ada 3. Yang pertama, ketika imam berpindah, dia langsung berpindah bersama-sama. Yang kedua, imam sudah berpindah, baru dia berpindah. Ya. Yang ketiga, dia mendahului imam. Ini yang nggak boleh. Kalau imam bergerak, dia bergerak, ini boleh. Tapi kalau kemudian yang kedua, imam sudah mulai bergerak, Allahu Akbar, dia pun bangkit, ini boleh. Yang nggak boleh adalah dia mendahului imam. Imam belum bangkit, dia sudah bangkit duluan. Ada nggak sepertinya? Ada. Mungkin kita pernah melihat makmum ketika sholat berjamaah di samping kita, dia bangkit duluan. Ya, bisa kita dapatkan di masjid-masjid umum seperti itu. Seakan-akan dia bangga bahwasanya imam ikuti aku. Ini nggak boleh. Ya, jadi kemudian juga terlarang berlama-lama membuat jarak antara gerakan imam dengan makmum. Terkadang imam sudah duduk lama, dia baru bangkit. Ya, imam sudah berdiri lama, dia baru bangkit naik ke atas. Asalnya adalah mubasyarah, segera imam bangkit, dia bangkit. Ya, imam salam, dia segera salam. Imam selesai, dia juga selesai. Ya. Nah, terkadang ketika sujud akhir, imam sudah duduk di antara 2 sujud, dia masih sujud saja. Asalnya dia segera ikuti imam. Adapun dia ingin berdoa di tempat sujudnya, nanti dia bisa lakukan di sholat sunnah. Masalahnya ketika sholat sendiri cepat kali sujudnya, tapi ketika sholat berjamaah dia lama. Begitu juga imam, dia juga harus melihat kondisi makmum. Dia juga tidak boleh berlama-lama berdoa di dalam sujud. Ya, dia juga harus pikirkan makmum. Ya, bisa jadi imam mengambil kesempatan untuk berdoa di waktu sujud. Ya, namun ini akan mengganggu makmum yang lain. Ya. Nah, jadi larangan mendahului imam. Nah, di antara kata beliau perkara yang muhim, yang penting dalam masalah ini adalah wajib bagi makmum untuk mengikuti imam secara totalitas, secara sempurna, dan haram hukumnya bagi makmum untuk mendahului imam. Karena dikatakan makmum, apa itu makna makmum? Makmum itu yang mengikuti imam. Imam dijadikan imam yang untuk diikuti. Ya, maka tidak boleh seorang mendahului makmum. Jadi wujubul ihtida'il ma'mum bil imam bil mutaba'ati tamma lahu. Wajib bagi makmum mengikuti dengan sempurna apa yang dilakukan imam. Wa tahrimu musabaqatihi, dan haram baginya untuk mendahulinya. Li'anna al-ma'muma muttabi'un lil imami muqtadin bihi. Karena makmum itu mengikuti imam, yang mengikuti apa yang dilakukan oleh imam.
Imam ruku baru dia ruku. Imam i'tidal baru dia i'tidal. Nah, wattabi'u muqtadi la yaqtadimu 'ala al-matbu'ihi wa qudwatihi. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suwaratahu suwaratal himarin, muttafaqun alaihi. Nah, kemudian ada hadis yang melarang perbuatan ini. Kenapa? Karena imam itu dijadikan imam untuk diikuti, maka enggak sepatutnya yang diikuti itu didahului. Nabi SAW bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw suratahu surata himarin." Ya. Kenapa haram? Karena di sana ada iqab, ada hukuman bagi mereka yang mendahului imam. Disebutkan ama yakhsha ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian khawatir idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Sebelum imam angkat kepala, dia angkat kepala terlebih dahulu. An yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar, Allah akan ubah kepalanya menjadi kepala keledai. Au suratahu suratah himar, atau Allah ubah wajahnya seperti wajah keledai. Muttafaqun alaihi. Ini ancaman bagi mereka yang mendahului imam. Salat ibadah, maka ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Salat adalah jalan ke keberuntungan, dan salat juga jika dilakukan dengan lalai, dengan tidak mengikuti aturan, ini juga terancam wailul lil musallin. Celaka bagi mereka yang salat karena dia tidak ikuti aturan. Dia berjamaah tapi dia ikuti aturan berjamaah. Nah, faman taqaddama ala imamihi kana kal himari alladhi la yafqahu ma yuradu bi amali wa man fa'ala dzalik istahaqqal uqubah. Nah, jadi kata beliau, orang yang mendahului imam itu seperti seekor keledai. Dia enggak punya nalar, tidak punya pikiran, tidak punya nalar dengan apa yang dia kerjakan. Kenapa? Dia enggak fokus. Dia sedang melakukan sholat berjamaah, tapi dia seakan-akan mengerjakan sholat tersebut sendiri. Jadi nalarnya enggak dia gunakan. Jadi mirip seperti himar. Maka orang yang melakukan ini layak untuk diberi hukuman. Karena diperintahkan dia ikuti imam. Bukan menyelisih imam. Karenanya ancaman ini diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akalnya, tidak nalar dengan apa yang mereka lakukan. Nah, wa fil hadits sahih innama ju'ila al-imamu liyu'tama bih fala yarka'u hatta yarka'a wala tasjudu hatta yasjuda. Nah, dalam hadis yang lain, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih, imam dijadikan imam itu untuk diikuti. Namanya imam. Imam itu imam di depan, berarti diikutin. Fala tarka'u hatta yarka'a fala tasjudu hatta yasjud. Maka kalian tidak boleh ruku sampai dia ruku, dan kalian tidak boleh sujud sampai dia sujud. Ikhwan rahmati Allah Ta'ala, walaupun ini sudah kita lakukan, tapi kita harus memiliki dasar. Kenapa kita tidak ikuti imam? Kenapa kita tidak mendahului imam? Kita tidak mendahului imam karena terlarang di sana. Dan inilah ilmu. Ketika seorang melakukan sesuatu dengan ilmu, dia tidak mendahului imam karena ada ilmunya. Kenapa dia tidak rukuk terlebih dahulu? Karena ada larangan di sana mendahului imam. Maka dia mendapatkan nilai pahala dari ilmunya. Karena ibadah itu nggak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Seorang melakukan ibadah tanpa ilmu, keliru dia. Karena dia akan membangun ibadah tersebut dengan prasangka, dengan keraguan-raguan. Walaupun perkaranya remeh, sepele seperti ini, tapi kita tetap harus memiliki dasar ilmu. Kenapa kita nggak boleh mengikuti imam? Artinya ketika kita mengikuti imam, kita mengamalkan hadis Nabi. Dengan mengamalkan hadis Nabi, kita akan mendapatkan cinta Allah Ta'ala. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yastaghfir lakum dzunubakum. Ya, katakan wahai Muhammad, jika mereka mencintai aku, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Muhammad, maka Allah akan ampuni mereka dan Allah akan cinta kepada mereka dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dari perkara ibadah, kita harus punya ilmu di sana. Ya. Contoh ketika kita kenapa harus berisyarat dengan jari, kita harus punya ilmu di sana, walaupun hukumnya tidak sampai kepada wajib dan rukun. Tapi ada dasarnya, walaupun dia sunnah, tetap ada dasarnya. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berdasar, maka jatuh kepada perkara baru dalam agama. Walaupun perkara sunnah, tetap kita harus memiliki dasar ketika melakukannya. Nah, Warwal Imam Ahmad wa Abu Dawud innama ju'ila al-imamu liyu'tama bih fa idza raka'a farka'u wa idza tarka'u hatta yarka'a wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Nah, kemudian innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat sebagai imam ya untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Apabila dia ruku, kalian ruku, dan janganlah kalian ruku sampai dia ruku. Ya. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud. Ketika dia sujud, maka sujudlah kalian dan jangan kalian sujud sampai dia sujud. Nah, Maka sahabatu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhni ahadun minhum dhahirahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma yaqa'una sujudan ba'dahu. nah, kemudian para sahabat ya bermakmum kepada Nabi SAW. Tidaklah mereka membungkukkan punggung mereka ya kecuali apabila mereka telah benar-benar apabila Rasulullah telah sujud ya, apabila Nabi SAW telah benar-benar sujud, setelah itu baru mereka sujud. Artinya apa? Ya mereka lihat bagaimana Nabi sujud. Ya mereka tidak mau mendahului Nabi. Nabi sujud baru mereka sujud. Ya Nabi ruku baru mereka ruku. Allahu Akbar. Nabi ruku baru mereka ikut ruku. Nabi berdiri baru mereka berdiri. Jadi tidak ada kesannya mereka ingin mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walamma ra'a Umar radhiyallahu anhu rajulan yusabiqul imama darabahu wa qala la wahdaka shallaita wa la bi imamika iqtadaita. Nah, lihat apa yang dilakukan Umar bin Khattab ketika dia melihat seorang laki-laki salat di mana dia mendahului imam. Dia mendahului imam. Ya. Kemudian Umar memukulnya. Ya, memukulnya. Kemudian dia berkata, "Kamu tidak sholat sendiri." Ya. Kamu tidak sholat seorang diri. Dan juga tidak mengikuti imam. Artinya apa? Dia sedang sholat berjamaah, tapi seakan-akan dia sholat sendiri. Dia tidak dikatakan sholat sendiri dan tidak sholat berjamaah. Jadi imam mengkritik, Umar mengkritiknya, memukulnya bahkan. Ya bahwasanya ini jangan kau lakukan kembali. Ini tidak benar. Ya makmum maka wajib mengikuti imam. Nah, dalam masalah ini banyak diremehkan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah. Atau sebagian mereka itu menganggap apatis, masa bodoh saja dalam masalah ini. Karena seakan-akan apa yang mereka lakukan terus berulang. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, ya seakan-akan itulah yang benar. Ketika dinasihati, diberitahu, biasanya mereka menentang. Ya, bahwasanya kita membawa perkara baru, membawa agama baru, menyelisih apa yang diketahui oleh mereka. Ya, dan kita terkadang melihat banyak makmum-makmum mendahului imam. Ya. Dan ini tentunya membahayakan diri mereka, karena mereka sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka akan mendapatkan ancaman keras. Bahkan yang dikhawatirkan adalah sholat mereka enggak sah, itu yang dikhawatirkan. Karena mereka mendahului imam. Nah,
وهذا شيء يسهل فيه أو يجاهله بعض المصلين فيسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد بل يخشى أن لا تصح صلاته. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل الإمام ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله وقد استفادت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, La tasbiquni birruku, jangan kalian mendahului aku dalam ruku, wala bisujudi wala binsiraf, dan juga jangan kalian dahului aku dalam sujud, begitu juga jangan kalian dahului aku menyudahi salat. Jadi imam dijadikan imam untuk diikuti. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan mendahului imam ini hukumnya haram. Ya. Dan ini ijma, ya, kesepakatan para ulama. Jadi seorang makmum tidak boleh ruku atau tidak boleh raful ras, mengangkat kepalanya, atau sujud sebelum imam melakukannya. Dan banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah ini, tentang larangan mendahului imam. Nah, kemudian perbuatan ini adalah permainan syaitan. Ya, syaitan memberikan was-was kepadanya. Ini ulah syaitan seluruhnya. Nah, hatta yukhilla bi salati wa illa famada yastafidu alladhi yusabiqul imama li'annahu lan yakhruja min as-salati illa ba'da salami imami. Nah, kenapa dikatakan ini ulah syaitan? Kalau bukan ulah syaitan, ulah siapa lagi? Karena syaitan itu ingin merusak salatnya. Karena makmum, kalaupun dia mendahului imam, tetap saja dia nggak bisa menyudahi salatnya. Gimana dia menyudahi salatnya? Sementara imam belum selesai. Dia berjamaah, dia bersama imam. Bagaimana mungkin dia bisa mendahului imam? Sementara salat itu ditutup dengan salam. Salamnya siapa? Salamnya imam. Walaupun dia dahului imam, tetap saja dia nggak bisa tutup salatnya. Bagaimana dia menutup salatnya kalau imam belum menutupnya dengan salam? Sekencang apapun dia sholat tetap aja dia terkurung. Gimana dia menyudahi sholatnya? Imam belum salam. Ya, ini semuanya permainan syaitan ingin merusak sholat kaum muslimin. Tentunya ini adalah orang-orang yang kurang dalam memahami sholat, ya. Kurang memahami dalil-dalil tentang sholat, sehingga sholatnya pun ya ketika dia lakukan, walaupun dia terus-menerus melakukannya di atas kejahilan, yang di atas kebodohan, yang dimana dia ingin mendahului imam, akhirnya sholatnya rusak dan perbuatan ini haram. Nah, ويجب على المسلم أن يتبين لذلك وأن يكون ملتزما لأحكام الإتمام والاقتداء. Nah, kemudian beliau memberikan nasihat kepada kita sebagai seorang muslim harus memiliki ihtimam, memiliki perhatian terhadap sholat, apalagi berkaitan dengan ahkam, yakni berkaitan dengan hukum-hukum seputar makmum, ya, dan seputar mengikuti imam. Kalaupun kita sudah selesai, para ulama mengatakan memberikan nasihat kepada kita setidaknya setahun sekali kita menyelesaikan membaca buku fikih. Mungkin sulit bagi kita membaca yang berbahasa Arab, cari buku-buku fikih yang berbahasa Indonesia, kita bisa membacanya dari bab toharoh sampai bab terakhir. Minimal setahun sekali kita selesaikan. Kenapa? Karena kita butuh murojaah, agar setiap ibadah yang kita lakukan itu kita memiliki dalil. Ya, bukan hanya ibadahnya saja yang kita peroleh pahalanya, tapi dalam pengamalan dalil kita akan mendapatkan pahala keberkahan, berkah hidup. Ya, di mana kita melakukan itu berdasarkan dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah. Nah, نسأل الله للجميع في دينه والبصيرة في أحكامه
innahu sami'un mujib. Fa innahu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, kemudian ya terakhir beliau tutup ya dengan doa, ya nasallallahu lil jami' al-fiqha fi dinihi wa basirata fi ahkamihi. Ya kami memohon kepada Allah untuk seluruhnya agar Allah Ta'ala berikan pemahaman di dalam agamanya, wal basirata fi ahkamihi, memahami dengan benar hukum-hukumnya. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Fa innahu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah akan fakihkan orang tersebut di dalam memahami agama ini. Insyaallah taala pekan depan kita akan membahas fi hukmi hudurin nisa ilal masajid, hukum-hukum seputar kehadiran wanita ke dalam masjid. Apa hukum mereka datang ke masjid? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Jika seorang yang masuk mendapati imam duduk di ayat akhir dan untuk jawab, apakah dia juga harus awal atau berpikir? Allah alam, yang tepat dia mengikuti apa yang dilakukan imam. Ya, walaupun di sana ada persisian, kalau dia baru dapat 2 dia duduk. Tapi wallahu alam yang lebih tepat, ya menurut pandangan kami yang lebih tepat dia ikuti imam. Ketika imam ya tawaruk terakhir, maka dia ikuti. Ya, biar imam dapat melaksanakan sholat 4 rakaat. Bagaimana duduk terakhir imam itu yang kita ikuti. Adapun setelah itu nanti baru menyempurnakannya. Walaupun sebagian mengatakan duduk sebagaimana duduk 2 rakaat. Ya, Allahu alam ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, oke. Kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.